Alhamdulillahil munfaridi bil baqa'i wad dawam al-mutafaddil ala ibadihi bil ihsani wal in'am. Ahmaduhu hamdan man qala rabbi Allah thumma istaqam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله خير البرية أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأوصيكم ونفسي بتقوى الله وقد فاز المتقون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah, alhamdulillah Allah telah menganugerahkan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat rezeki yang halal, nikmat ilmu pengetahuan, nikmat keluarga dan nikmat-nikmat yang lain. Yang karena banyaknya fadl yang telah Allah anugerahkan kepada kita, kita pasti tidak akan mampu menghitungnya. Oleh karena itu para hadirin, di antara hal yang harus kita upayakan, kita harus berupaya sekuat tenaga untuk meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menjalankan segala perintah Allah dan meninggalkan segala larangan Allah. Insya Allah dengan takwa yang sebenarnya takwa, kita akan meraih kebahagiaan yang hakiki, baik ketika kita hidup di dunia yang fana ini, lebih-lebih ketika kita hidup di alam akhirat nanti. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah, banyak di antara kita yang masih merasa serba kekurangan. Banyak di antara kita yang masih merasa miskin. Apalagi kemudian kita membandingkan diri kita dengan orang yang punya rumah besar, mewah, punya kendaraan yang sangat mahal, punya perusahaan yang sangat sukses dan kaya. Kita seakan-akan merasa tidak ada apa-apanya. Kita merasa seakan-akan Allah sangat sedikit memberikan nikmat kepada kita. Hadirin, apakah perasaan ini benar? Apakah sikap yang seperti ini benar? Mari kita mencoba untuk melihat ke dalam diri kita dulu sebelum melihat ke yang lain. Hadirin, di dalam diri kita ini ada jantung, di mana jantung itu tidak kurang sehari semalam berdetak selama sebanyak 100.000 kali. Padahal ketika jantung tidak berdetak, kita akan mati. Pernafasan yang kita lakukan dalam sehari semalam tidak kurang dari 20.000 kali. Padahal bayangkan seandainya kita tidak bisa bernafas, pastilah kita akan meninggal dunia. Bahkan Allah menyiapkan 14 miliar saraf otak agar kita menjadi manusia normal. Ini belum yang lain, belum mulut, belum mata, belum kaki, belum perut, dan lain sebagainya.
Lalu apakah kita pernah bersyukur secara lisan dengan mengucapkan alhamdulillah sebanyak 20.000 kali sehari, setara dengan pernafasan yang diberikan Allah kepada kita? Mungkin belum pernah dilakukan. Apalagi kemudian kita bertanya, apakah kita pernah secara lisan saja bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillah sebanyak 100.000 kali sesuai dengan jumlah detak jantung kita dalam sehari semalam? Tambah belum pernah. Lalu kalau kita mau bijak menghadapi dan menerima fadl nikmat dari Allah, seharusnya kita mencoba untuk merupiahkan berapa nilai mata kita, berapa nilai jantung kita, berapa harganya mata, kaki, lutut, perut, usus dan lain sebagainya. Dicoba kita hargai dengan rupiah. Mungkin bisa miliaran, bahkan mungkin bisa triliunan. Lalu ketika kita sampai kepada kesimpulan di dalam tubuh kita ini sudah sangat berharga, bisa jadi bertriliunan, bahkan bisa bertriliun-triliunan, lalu kemudian kenapa kita masih kadang-kadang merasa miskin, terutama ketika ada panitia pembangunan masjid? Kita pikir sekali untuk menyumbangkan sebagian nikmat Allah. Begitu datang panitia pembangunan musola, pondok pesantren dan sebagainya, kita berpikir bahkan ratusan kali untuk memberikan sebagian nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Kenapa itu terjadi? Karena kita masih merasa miskin, karena kita masih diliputi dengan rasa kekurangan. Padahal para hadirin, selama rizki Allah, rizki yang disiapkan oleh Allah kita ini masih ada, disitulah kita tidak bisa mati, belum bisa meninggal. Selama rizki masih disiapkan oleh Allah, rizki yang ditakdirkan oleh Allah kepada kita masih ada, maka kita tidak akan meninggal. Tapi seakan-akan ketika kita memberikan infak sedekah, seakan-akan kita bisa mengurangi, mempercepat kematian kita, karena sebagian kehidupan kita diberikan untuk pihak lain. Hadirin rahimakumullah. Oleh karena itu, mari bersyukur secara lisan itu kita lakukan dari detik ke detik dan menit ke menit. Tapi ini para hadirin tidak akan pernah terjadi kecuali kita melakukan nikmat secara kolbu, secara hati, dengan cara mengakui semua nikmat yang diberikan Allah kepada kita ini sebagai nikmat, sebagai fadl dari Allah, bukan karena tangan kita, bukan karena kaki kita, bukan karena pikiran kita, tetapi itu semua nikmat dari Allah. Maka ketika kolbu ini mengakui dengan 100% itu pemberian Allah, maka lisan akan mudah mengucapkan alhamdulillah. Apakah cukup dengan meyakini bahwa itu semuanya datang dari Allah? Dan juga apakah cukup dengan mengucapkan alhamdulillah saja melalui lisan? Tentu masih harus kita sempurnakan dengan membuat sebagian anugerah Allah itu untuk sarana, untuk media beribadah, untuk wasilah untuk berbuat kebaikan kepada sesama, dan untuk alam di mana kita menginjakkan kaki. Maka dengan demikian lisan dibuat bersyukur, hati dibuat bersyukur, dan apa yang merupakan pemberian Allah itu digunakan untuk sebagai sarana bersyukur kepada Allah dan berbuat baik kepada sesama manusia.
Hadirin, dengan demikian maka kita ini tidak usah ngeluh lagi tentang apa yang diberikan Allah. Allah merupakan Allahu Akbar, Allah yang maha besar, Allahul Azim, Allah yang maha agung. Oleh karena itu pastilah apa yang diberikan kepada kita oleh Allah, pastilah apa yang disediakan Allah kepada kita sudah terbaik menurut Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu jangan mengeluh, karena mengeluh tidak menyelesaikan masalah. Jangan susah, karena susah tidak menyelesaikan masalah. Maka di saat kita sedang dalam keadaan titik terendah, maka segeralah kembali menuju Allah, mendekati Allah dengan memperbanyak zikir, dengan memperbanyak baca Al-Quran, dengan memperbanyak berbuat baik dan lain sebagainya. Oleh karena itu, akui bahwa nikmat Allah itu besar, dan ketika kita menghitungnya tidak akan mampu menghitungnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, kata Allah. Jika kamu menghitung nikmat Allah, la tuhsuha, pasti kamu tidak akan mampu mengetahui jumlah nikmat yang diberikan Allah kepada kamu. Oleh karena itu, apa yang selanjutnya kita lakukan? Kita lakukan sebagaimana tujuan diciptakannya nikmat dan anugerah yang diberikan Allah kepada kita. Oleh karena itu Allah mengingatkan kita, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Jika kamu bersyukur, mempergunakan nikmat dan mengakui nikmat ini bahwa nikmat itu dari Allah, dan mempergunakan nikmat itu untuk kepentingan kebaikan, la azidannakum, kata Allah, pasti akan saya tambahkan kenikmatan itu. Dan dikeluarkan, bisa jadi uang diinfakkan, disedekahkan, bisa jadi Allah menambahkan kesehatan kepada kita, bisa jadi Allah menambahkan cucu-cucu yang soleh-solehan kepada kita, bisa jadi uang yang kita sedekahkan, bisa jadi umur menjadi barokah, ilmu menjadi bermanfaat, keluarga menjadi keluarga yang soleh-solehan. Tetapi walain kafartum inna adzabi lasyadid, sebaliknya jika kamu kufur, tidak mengakui bahwa nikmat itu datang dari Allah, dan tidak mau menjadikan sebagian nikmat itu untuk kebaikan, untuk sarana beribadah, kata Allah, inna adzabi lasyadid, ingatlah sesungguhnya siksaku sungguh sangat pedih di neraka dan pedih ketika di dunia. Orang yang kufur nikmat pastilah susah luar biasa, kehilangan orientasi hidup, sehingga hidupnya sudah tidak nikmat lagi, merasa tidak sejahtera lagi, karena tidak tahu tujuan apa yang diinginkan oleh Allah dari penciptaan nikmat itu. Hadirin, mari kita memperbaiki diri. Mudah-mudahan Allah selalu menjadikan diri kita menjadi orang yang syakur, orang yang bersyukur kepada Allah, orang yang memperbanyak syukur kepada Allah, sehingga dengan demikian nikmat kesenangan, nikmat merasa sejahtera, nikmat merasa mendapatkan fadl dari Allah selalu ada di pikiran kita, ada di kolom kita, dan ada di hati kita. Hadirin, itulah sebelum khutbah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya bagi kita sekalian. Wa idza quri'a al-Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim.
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah irwaman liman jahada bihi wa kafar wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul insi wal bashar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi man tasarat ainun bi nadhar. Amma ba'd, faya ma'asyiral muslimin, ittaqullah wa dharul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wa hafizu ala ta'ati huduril jumu'ati wal jama'ah wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada fihi bi nafsi wa thanna bi malaikati qudsi. Qala Allah ta'ala wa lam yazal qailan 'alima inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin warhamna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma yassir lana ziyarata Makkah wal Madinah bihaqqi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma akhrijna minad dunya muslimin biqawli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wadhkurullaha al-'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum